Halo, suara gimana? Tebet-tebet. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali mereka katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin, amin. Buat anugerah kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali berkata terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Anugerah kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur.
sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan namamu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Oh Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Syukur, syukur bagimu.
terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Yesus, ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Glory. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Tuhan. Sebab Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Engkau penolong yang ajaib. Engkau penolong yang luar biasa bagi kami. Tiada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib dan sumber kekuatan bagi kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat jawab Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Yesus, Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Amin, amin. Ku dapat dalam Yesus. Kata pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Yesus, Yesus, berharap dalam Yesus. Allah yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, tubuh kami, sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup menolong kami. Sebab itu kami hidup bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu. Karena itulah letak kekuatan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kau Allah di sumber segalanya bagi kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman.
sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, makasih Pak Heri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Saat teduh kita pada hari ini sampai pada Kejadian pasalnya yang ke-7, cerita atau kisah tentang air bah. Ini sudah sering kita dengar, sering kita baca, sering kita dengar khotbahnya, ya. Tapi mari hari ini kita belajar kembali, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal yang baru dari apa yang kita sharingkan pada pagi ini. Ya, saya akan mulai baca ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri dan anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Iya, puji Tuhan, kita tahu bahwa kisah tentang Nuh ini adalah bagaimana kisah tentang penghukuman Allah
sekaligus tentang keselamatan daripada Allah, ya. Jadi ini tidak bicara soal penghukuman saja, ya, tapi juga bicara soal bahtera, soal keselamatan yang datang dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adil bagi kita, ya, bahwa bahtera Nuh itu berbicara tentang simbol kasih Allah dan pemeliharaan Allah kepada umat manusia, ya. Nah, kita bisa banyak belajar sebenarnya dari kisah Nuh ini, ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Kalau kita baca ayatnya yang pertama, ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, memang betul bahwa Nuh dipilih Tuhan karena memang Nuh konsisten untuk hidup benar, ya, di tengah-tengah zaman yang rusak, zaman yang jahat. Tetapi tentu saja bukan semata-mata ya bahwa keselamatan yang datang dari Tuhan itu oleh karena perbuatan baik kita, ya. Jadi artinya kita jangan salah persepsi, ya. Tetapi kenapa Nuh bisa menjadi orang yang benar, orang yang saleh? Kemarin Pak Heri sudah membacakan di dalam Kejadian 6, khususnya di ayat yang ke-8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah, ya. Nah, itu berarti juga kita konsisten bahwa keselamatan yang datang dari Tuhan itu adalah semata-mata kasih karunia daripada Allah, ya. Jadi kenapa Nuh bisa selamat? Tentu saja karena dia taat masuk ke dalam bahtera itu. Semua orang yang mau selamat harus taat masuk ke dalam keselamatan yang Yesus sediakan bagi kita, ya. Nah, itu yang bisa kita pertama samakan persepsinya tentang keselamatan yang datang dari Tuhan lewat bahtera Nuh ini, ya. Nah, hal yang lain yang tentu sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dari Nuh adalah tentang ketaatannya yang luar biasa, ya. Nuh taat membuat bahtera, ya. Nah, tentu saja kita sepakat sudah berulang-ulang bahwa mustahil sebenarnya, ya, membuat bahtera di atas gunung atau di atas bukit, ya. Wajar saja dia ditertawakan oleh banyak orang, ya. Tetapi Nuh karena dia bergaul dengan Tuhan, dia taat dan dia harus mendapatkan proyek yang besar, ya, proyek yang luar biasa, membuat bahtera yang belum pernah ada mungkin, ya, yang belum pernah dilihat, belum pernah ada contohnya, belum pernah ada sampelnya, dan dia harus buat dengan segala detail-detailnya, ya. Ini proyek besar yang tentu bisa membuat stres, ya, bisa membuat membuat pusing, membuat panik, ya. Tetapi Nuh taat saja gitu, ya. Nah, saya baca kemarin saat teduhnya Pak Ayong tentang Kejadian 6, ya. Nah, yang bisa kita pelajari adalah kadang-kadang kan di dalam hidup ini, di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan, kita menerima tanggung jawab yang besar, yang mungkin bisa membuat kita stres, bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita takut. Tetapi ternyata rahasianya adalah sama seperti Nuh, ya. Walaupun proyeknya begitu besar, begitu mustahil, membuat kapal besar dengan segala detailnya, kemudian tentu harus mengurus hewan-hewan, binatang-binatang yang dari semua jenis, ya. Tentu harus buat kandangnya, menyediakan makanannya supaya jangan mati, ya. Dan semua itu bisa kita bayangkan betapa rumitnya, ya, betapa
detailnya yang harus banyak diperhatikan. Tetapi ternyata ketika kita taat, ketika Nuh taat, ada kasih karunia Tuhan yang akhirnya menolong, memampukan, membuat kita mampu, membuat Nuh mampu menyelesaikan proyek tersebut. Jadi pelajarannya tentu bagi kita adalah ketaatan memang luar biasa, ya. Ketaatan mendatangkan kasih karunia. Ketaatan membuat kita mampu menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketaatan mampu membuat kita menyelesaikan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ya kita taat saja apapun yang Tuhan berikan visi atau tanggung jawab kepada kita. Nanti setelah kita melangkah, Tuhan pasti akan memampukan dan menolong kita untuk memberikan kita kasih karunia. Jadi sekali lagi kita belajar dari Nuh ini, Nuh taat langsung kepada apa yang Tuhan suruh kepadanya. Ya, misalnya suruh masuk bahtera, ya. Padahal kan sebenarnya belum ada tanda-tanda hujan, belum ada tanda-tanda air bah datang, ya karena setelah masuk baru 7 hari lagi datang air bah gitu. Nah, Nuh tidak menunda-nunda, ya. Nah, saya pribadi belajar dari soal menunda ini, ya, karena kadang-kadang menunda kunjungan, menunda besuk, menunda memberi, ya. Nah, tapi Nuh belajar ketika Tuhan suruh masuk, dia masuk walaupun belum ada tanda-tanda datangnya air bah. 7 hari lagi baru datang. Dia bisa aja ngeles sama Tuhan, ya. Nantilah Tuhan, tunggu datang dulu airnya, baru kami buru-buru masuk, ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari dari kisah tentang Nuh ini, ya. Di ayat 16 ada hal yang menarik, dikatakan bahwa Allah menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh, ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena pintunya cukup besar sehingga nggak bisa ditutup oleh Nuh, ya, tapi Allah yang menutup, ya. Tapi kita bisa belajar, ya, bahwa Allah sendiri yang menutup pintu itu dan pintu itu tidak bocor sama sekali, ya. Artinya apa? Mungkin ada saatnya, ya. Memang ada saatnya, maksud saya, ya, bahwa pintu keselamatan itu akan ditutup setelah sekian lama, ya, Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, ya. Dan dikatakan juga bahwa air menutupi seluruh bumi, ya, seluruh dataran tertutupi, ya. Artinya air itu menutupinya secara apa? Secara menyeluruh, secara universal, ya. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa penghukuman Allah itu juga bersifat universal, ya, tidak terkecuali, ya. Siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, akan menerima penghukuman yang daripada Allah. Jadi siapapun yang tidak masuk dalam bahtera itu, ya, tentu akan tidak selamat, ya. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa penghukuman itu tentu bersifat menyeluruh, ya. Hal lain yang mungkin yang bisa kita imajinasikan atau yang bisa kita bayangkan dari kisah Nuh ini adalah sekali lagi tentang keselamatan, ya. Waktu air itu mulai naik, ya, mulai naik dan mulai datang banjir, ya. Tentu banyak orang yang di luar bahtera mulai sadar bahwa ternyata Nuh adalah benar, itu membuat perahu di atas gunung benar. Nah, ketika mereka mau ikut Nuh lagi, tentu waktunya sudah terlambat sama sekali, ya. Jadi penting bagi kita untuk menyadari, ya, untuk bahwa ada waktu yang Tuhan sediakan kepada kita, bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan, dan mudah-mudahan kita bisa beritakan Injil bagi banyak orang, ya, sehingga mereka tidak terlambat untuk memberitakan Injil. Atau ketika air bah itu datang, ya, ada ada banyak orang berusaha untuk menyelamatkan diri
manjat ke atap rumah, manjat ke atas pohon, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kan tentu tidak selamat ya, karena semuanya mati ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam bahtera, atau bisa dikatakan dengan perkataan lain, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam hal-hal yang lainnya ya. Uh, Ya, mungkin itu yang bisa saya dapatkan dan saya sharingkan pada hari ini tentang kisah tentang Nuh ini. Hal yang menjadi fokusnya adalah bagaimana ketaatan Nuh telah menjadi inspirasi bagi kita dan bagi banyak orang ya. Ketaatan selalu mendatangkan kebaikan, ketaatan selalu mendatangkan keselamatan ya. Kita bersyukur ada Nuh yang taat sehingga keberlangsungan makhluk hidup ya bisa terus terjadi ya. Demikian saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Di dalam perjanjian lama memang ada begitu banyak tipologi atau bayangan dari apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam karya keselamatan. Dimulai di Taman di Eden ketika Tuhan memotong hewan, mencurahkan darah untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, yang menjadi gambaran darah anak domba yang akan tercurah untuk menebus hidup manusia. Nah, begitu juga dengan kisah air bah tentang bahtera seperti Pak Ramli tadi. Jadi kisah air bah ini bukan saja bicara tentang penghukuman, tapi juga tentang karya keselamatan. Karena memang seperti Pak Ramli bilang tadi, Allah kita itu adil. Adil itu artinya orang berdosa harus dihukum. Adil itu bukan berarti memberi sama rata, bukan. Itu adilnya komunis. Kalau adilnya Tuhan, seperti hakim, yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Nah, jadi kisah Erba ini juga adalah sebuah gambaran tentang karya keselamatan. Barang siapa yang percaya dan masuk ke dalam bahtera, dia akan diselamatkan. Nah, selain dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, tentunya kita belajar taat seperti Nuh, diberi tanggung jawab sebesar apapun. Jangan belum apa-apa sudah ngomong nggak sanggup, tapi belajar taat saja. Selalu ada kasih karunia yang akan menolong kita, memampukan kita. Karena kalau Tuhan yang memberikan tugas kepada kita, pasti Tuhan sendiri akan menuntun untuk kita mengerjakannya dengan baik. Nah, selain dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, satu kebenaran yang juga Tuhan ingatkan kepada kita, ini khususnya para pria tentunya. Dari kisah Nuh, kita bisa melihat bagaimana Nuh berhasil, menurut saya dalam tanda kutip, mendidik istri dan anak-anaknya. Kan kalau di camp pria kita diajar pria itu adalah imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita membawa keluarga kita kepada Tuhan untuk mereka mengenal Tuhan. Sebagai nabi, kita membawa Tuhan ke dalam keluarga kita, memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita. Sebagai raja, mengambil keputusan, mengayomi. Nah, Nuh berhasil berfungsi sehingga dia, istrinya, anak-anak, bahkan mantu-mantunya itu bisa percaya. Sekalipun di tengah-tengah dunia pada waktu itu, ya nggak ada satupun yang percaya dengan apa yang Nuh katakan. Jangankan dengar air bah, hujan saja mereka belum pernah lihat. Nah, jadi satu kebenaran yang Tuhan ingatkan ya, mari kita sebagai pria berfungsi. Ya, paling tidak starting from your home. Mulai dari rumahmu, istri, anak-anakmu. Mereka juga mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi sebuah tanggung jawab utama bagi setiap pria, keselamatan keluarganya. Dan kita tahu karya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pria,
sebagai imam, nabi, dan raja. Jangan sampai anggota keluarga kita ada yang terhilang. Jadi kita belajar dari Nuh, dia satu pribadi yang berhasil. Karena bicara tentang keselamatan, bicara tentang pola pikir, setiap orang kan pasti bisa berbeda-beda. Bisa saja apakah anak-anak Nuh juga bisa berpikir seperti orang-orang yang ada di zaman itu, berpikir bahwa bapaknya yang gila. Bisa saja, tapi sekali lagi karena Nuh berhasil menjadi imam, nabi, dan raja bagi keluarganya. Sehingga istri dan anak-anaknya bukan saja sependapat dengan apa yang Nuh mau kerjakan, tapi mereka ikut terlibat bersama-sama mengerjakan proyek Bahtera itu. Nah, begitu juga dengan setiap kita. Mari, khususnya pria, tanggung jawab kita untuk membawa anak-anak kita datang mengenal Tuhan secara pribadi di dalam Yesus. Sehingga mereka juga masuk dalam bahtera bersama-sama dengan kita, menikmati anugerah keselamatan, bahkan sampai pada kekekalan. Oke, itu saja yang saya tambahkan, selain dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup oleh Pak Ramli. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mau taat, Bapak. Saat kami taat, Bapak, kami tahu Engkau telah memampukan kami dan telah menyediakan apapun yang saat kami hadapi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kamu berkati keluarga Pak Ramli, berkati kesehatan keluarga Pak Ramli, berkati setiap pelayan juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Merianti. Kamu berkati keluarga Bu Merianti, berkati Pak Siregar, mau check up apapun itu Tuhan. Biarlah setiap hasil Engkau berikan hasil yang terbaik. Dan untuk izin pembangunan gereja GKJW Tuhan, Engkau perlancar semuanya Tuhan. Dalam setiap apa yang mereka temui Tuhan, tidak ada halangan Tuhan. Engkau perlancar semua izinnya, itu semua atas kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir dan tidak hadir di pagi Tuhan. Engkau berkati setiap anggota Koramdeo ini Tuhan. Biarlah setiap hari kami makin bertumbuh Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini, adakan sukacita, damai sejahtera, jauhkan segala bencana yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya dari Presiden, Menteri, dan hingga jajaran yang terbawah Tuhan. Engkau kasih hikmat atas setiap keputusan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga, para pemimpin kami Tuhan, berkati kesehatan, pekerjaan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengingatkan kembali Tuhan, kami ingin taat dengan setiap apa yang Kau perintahkan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu.
dan kami telah menaikkan doa-doa kami, dan kami percaya kami boleh menerima atas setiap jawaban doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau belajar dari Nuh yang memiliki hati yang taat luar biasa, taat kepada segala perintah-Mu, kepada segala kehendak-Mu. Ajar juga kami seperti Nuh Tuhan, yang mampu mendidik, memimpin keluarga kami masing-masing, sehingga setiap keluarga kami, pasangan kami, Tuhan, anak-anak kami, boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam keluarga dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk kesehatan dan terus Engkau pulihkan kesehatan Pak Heri, sehingga dia terus dapat beraktivitas untuk melayani Tuhan dan melayani banyak orang Tuhan. Pulihkan terus lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kasih karunia yang daripada Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sakit apa, Her? Hmm? Sakit apa kau tuh?